Kesaksian Lu Keluarga, bab 23. Paragraf terakhir menceritakan tentang penguburan Tuhan Yesus Kristus. Menurut orang yang disalibkan, ia adalah seorang penjahat. Dan menurut Alkitab, hanya orang yang terkutuklah yang disalibkan. Maka orang yang terkutuk seharusnya tidak dikuburkan di dalam kubur. Seharusnya tidak mendapat penguburan yang begitu baik. Namun Tuhan kita Yesus justru dikuburkan di dalam makam seorang orang kaya. Yaitu ketika ia meninggal. Ia dikuburkan di dalam makam seorang orang kaya. Lalu apa artinya dikuburkan di dalam makam seorang orang kaya? Mari kita baca. Ada seorang bernama Yusuf. Seorang anggota Dewan Majelis. Seorang yang baik dan benar, berasal dari Arimatea di Yudea. Ia selalu menantikan kerajaan Allah. Ia tidak setuju dengan rencana dan tindakan orang banyak. Orang ini pergi menemui Pilatus. Meminta tubuh Yesus. Ia menurunkan tubuh itu. Membungkusnya dengan kain lenan halus. Lalu meletakkannya di dalam kubur yang dipahat dari batu. Kubur itu belum pernah dipakai untuk mengubur siapapun. Hari itu adalah hari persiapan. Dan Sabat pun mulai. Beberapa perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea mengikuti mereka. Mereka melihat kubur dan bagaimana tubuhnya dikuburkan. Lalu mereka pulang untuk mempersiapkan rempah-rempah dan minyak wangi. Sabat tiba. Mereka pun taat pada perintah. Dan beristirahat pada hari Sabat. Bagian ini menceritakan. Setelah Tuhan kita Yesus Kristus menyerahkan nyawanya sebagai korban. Seorang bernama Yusuf menguburkannya. Lalu milik siapakah kubur itu? Kubur itu adalah kubur milik Yusuf sendiri. Yusuf ini adalah anggota Dewan Majelis. Artinya, kata anggota dewan yang kita dengar tentu berarti seorang pejabat. Seorang pejabat yang cukup terkenal. Jadi kubur itu digali oleh Yusuf untuk dirinya sendiri. Ia telah mempersiapkan kuburnya sendiri bahkan sebelum ia meninggal. Kubur itu belum pernah dipakai untuk mengubur siapapun. Namun Yesus ditempatkan di dalam kubur Yusuf. Hal ini persis menggenapi nubuat Nabi Yesaya tentang Mesias Sang Penebus. Ia diserahkan sebagai korban dosa. Lalu orang-orang berniat membunuhnya seperti seorang penjahat. Mereka memperlakukannya seperti seorang pembunuh. Naaman. Dua orang yang benar-benar pembunuh itu mati bersamanya. Tetapi setelah mati, bahkan tidak ada catatan tentang di mana mereka dikuburkan. Namun Tuhan kita Yesus justru mendapat penguburan yang sangat baik. Dikuburkan di dalam makam seorang orang kaya. Manusia merencanakan agar ia dianggap sebagai orang hina. Dianggap seperti seorang pembunuh. Untuk dihukum mati. Dan dihukum. Namun siapa sangka bahwa saat ia mati, ia justru mendapat penguburan yang begitu baik. Dikuburkan di dalam makam seorang orang kaya. Menurut hukum Musa dalam Alkitab, setiap orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Mengapa Kristus disalibkan? Sebenarnya ia menggantikan kita. Menanggung kutukan itu. Karena dosa kita, kita layak menerima kutukan. Namun Tuhan disalibkan untuk menggantikan kita menanggung dosa. Menggantikan kita menanggung kutukan. Setelah ia menyelesaikan misinya, siapa sangka, ia akan ditempatkan di dalam makam seorang orang kaya. Ini adalah kesaksian yang Allah berikan kepada umat manusia. Suatu tanda bagi umat manusia. Tanda ini adalah bahwa anak Allah, setelah menanggung dosa manusia, pasti akan dikuburkan di dalam makam seorang orang kaya. Tanpa diduga, Yusuf mengambil jenazah Yesus dan menguburkannya di dalam kuburnya sendiri. Persis menggenapi nubuat Allah. Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Ia juga menyatakan siapa yang dijanjikannya. Maka segala yang dilakukan Tuhan Yesus telah dinubuatkan lebih dahulu di dalam Alkitab. Semua ini bukanlah hasil perencanaan manusia. Adalah tanda yang diberikan Allah kepada umat manusia. Misalnya, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Malaikat berkata ia lahir di kandang domba. Lalu umat manusia segera mengetahui bahwa dia yang lahir di kandang domba adalah Sang Juru Selamat dan Penebus. Kemudian dalam perjanjian lama Alkitab, sebelum Yesus datang ke dunia, belum datang ke dunia, sudah dinubuatkan bahwa pakaiannya akan diundi oleh orang-orang. Dijual dengan undian. Dibagi-bagikan oleh mereka. Pakaiannya dibagi-bagikan. Juga dinubuatkan bahwa saat ia berkorban, orang-orang memberinya cuka untuk diminum. Dinubuatkan bahwa setelah ia wafat, ia dikuburkan di kuburan orang kaya. Dinubuatkan pula bahwa tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Namun kedua penjahat itu, Kaki mereka sudah dipatahkan. Tetapi pada Kristus Tuhan, tak sedepan tulang naya boleh dipatahkan. Sungguh luar biasa. Bagaimana Allah menyampaikan nubuatan kepada umat manusia? Agar umat manusia melihat hal-hal ini digenapi dalam diri Yesus.
Sehingga kita sungguh-sungguh memahami bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Penebus. Namun kesaksian yang lebih penting lagi adalah pada hari ketiga. Yesus bangkit dari kematian. Maka kita mengerti bahwa Ia adalah Anak Sang Pencipta, yang datang untuk menebus seluruh umat manusia. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Joanami.